Bagus. Akhirnya cukup beli tas baru. Kamu jangan pura-pura. Cepat antar makanan. Besok sumbang lagi beberapa kali. Xiao Ying. Lin Fan. Ah. Lin Fan. Lin Fan. Kamu nggak berguna. Aku kasih tahu, kamu pecundang. Bukan urusan saya, mati sendiri. Ayo, pergi. Tolong aku. Jangan pedulikan, pergi saja. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Tolong. Siapa kamu? Kenapa wajahmu persis denganku? Aku adalah salinan dari dunia paralelmu. Salinan? Keberadaan ini tidak bisa dijelaskan sains di duniamu sekarang. Keinginan bertahan hidup telah mengubah ruang dan waktu dunia paralel. Aku dari dunia paralel, akan memberi kemampuan menyalin padamu. Kekuatanku akan kuturunkan padamu. Menghilang. Salinan. Aku sedang bermimpi. Bisa benar-benar menyalin. Bisa benar-benar menyalin. Salin. Ah. Salin. Hahaha. Salin, 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 salin. Salin, 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 salin. Waduh. Dengan kemampuan ini, buka pabrik air aja aku bisa kaya. Kaya, kaya banget. Aku bakal kaya. Orang ini sinting. Kalian gak ngerti apa-apa. Aku bisa duplikasi. Aku bakal kaya raya dan jadi orang terkaya di Jiang City. Dasar aneh, otaknya error. Ayo pergi. Kaya. Kaya. Aku bakal kaya raya. Hai, Mas. Kamu nggak apa-apa, kan? Teknik pusaka keluarga Liu untuk menilai harta karun, mau saya salin? Salin. Hei, anak muda, mobil saya ada di dekat sini. Saya antar kamu ke rumah sakit dulu untuk periksa. Ah, Pak Tua, saya tidak apa-apa. Saya cuma agak terkejut saja. Ini botol tembakau Anda barang bagus, ya? Oh. Kamu bahkan bisa melihat asal-usulnya. Botol tembakau ini dibuat dari bahan dasar nikel putih. Warnanya seperti giok yang indah, hangat seperti kulit lembut. Ini adalah karya khas dari kilang kerajaan era Qianlong. Warna dan pola pada guci ini sangat rumit dan indah. Ini pasti karya tangan pelukis istana yang berpengalaman. Nilainya pasti tidak murah, kan? Benar-benar luar biasa. Botol tembakau saya ini adalah satu-satunya yang tersisa dari barang persembahan era Qianlong, karena bentuknya yang unik. Jarang ada yang tahu. Namun, kamu bisa mengenali asal-usulnya. Tanpa keahlian 30 tahun. Tidak mungkin kemampuan seperti ini. Sepertinya aku benar. Aku benar-benar bisa menilai barang antik sekarang. Pengetahuan ini terasa terukir di kepala. Apakah ini semua berkat ilmu menilai barang antik yang baru saja disalin? Dengan penglihatan seperti ini, seharusnya aku tidak sampai berada di posisi ini. Aku Liu Daoyuan dari Gudang Kuno. Nama adik kecil ini? Gudang Kuno. Toko barang antik paling top di Jiangxi.
Kudengar para pedagang kaya datang dari seluruh negeri untuk meminta penilaian Anda, Pak Liu. Mata dewa nomor 1 yang legendaris Dian Kuo. Ah, nama saya Lin Fan. Hahaha, itu hanya nama kosong saja. Adik Lin, jika kamu bersedia, kamu bisa menjadi pengelola di Guzhen Ge saya, bayarannya terserah kamu. Pak Liu, saya hanya kebetulan menebak asal-usul kotak tembakau ini. Kalau benar pergi, bukankah akan mencoreng nama Guzhen Ge Anda? Anak muda, cita-cita bukan diizinia. Tidak masalah. Kalau kau berubah pikiran, datang ke Guzhen Ge cari aku. Pasti, pasti. Baiklah, permisi. Wah, aku benar-benar bisa mengenali barang antik. Bahkan skill pun bisa aku tiru. Apa yang aku tidak bisa lakukan? Hah. Entah uang bisa ditiru atau tidak. Tiru. Bahkan uang pun bisa disalin. Kaya. Aku benar-benar kaya sekarang. Tidak, aku nggak bisa tinggal di sini. Aku harus cepat pulang ke rumah. Salin, salin, salin. Ah. Hahaha. Kaya, kaya, kaya. Punya kemampuan ini, apalagi yang perlu kupikirkan? Beli rumah, beli mobil, jadilah orang terkaya di Jiangcheng. Semuanya milikku. Loh, kenapa ini nomornya sama? Semuanya nomor sama. Bukannya ini uang palsu? Semua barang di sini nanti harus diangkut orang buat saya. Semua ini dibeli pakai donasi kecil dari Lin Fan. Walaupun dia sudah meninggal, tetap tidak bisa saya biarkan Aduh, orang lain. barang orang meninggal, kenapa disimpan? Tidak pantas. Gak enak? Mau apa? Bilang saja, saya beliin. Lin Ying ninggalin saya di pinggir jalan buat mati, sekarang datang ke rumah saya ngangkut barang? Dia siapa? Lin Fan, kok kamu masih hidup? Ketahuan, aku gak pura-pura lagi. Aku sudah lama sama Tuan Kiao. Aku kerja 3 pekerjaan dukung kamu, donorkan barang kecilku buat tasmu, habiskan tabunganku beli rumah ini. Kamu berani selingkuh di belakang? Dukung aku? Cuma 500.000 dari jutaan anak kecilmu buat dukung aku? Kamu tuh gak pantas. Aku kasih tahu kamu ya, hanya orang kaya seperti Tuan Kiao kita yang sanggup pelihara aku dan tahu apa yang aku mau. Memungut sepatu bekas aku pakai. Masih ngincar barang dari rumah aku. Orang kaya apa? Menurut aku, kamu tuh cuma tukang pungut sampah. Suka banget sama barang bekas. Kamu berani bilang aku tukang pungut sampah? Bilang siapa barang bekas? Aduh, Apa aku salah ngomong? Mungkin itu udah nggak tahu tangan keberapa. Sekarang nyalahin aku nyumbang, semut kecil. Tapi uang buat aborsi itu hasil bibit aku. kamu gara-gara aku mutusin kamu, sengaja ngejek aku. Aku ngejek kamu? Kumbang kotor pakai topeng, nggak tahu malu. Sekarang kita putus, barang-barang yang aku beliin harus dikembalikan. Ini, baju ini. Tas ini, sepatu ini. Cepat lepasin. Yang miskin itu memang sukanya ribet kayak gini. Ih males. Aku minta kamu beliin baju itu karena aku hormati. Itu kehormatan buat kamu. Jadi wanita tapi mau suci. Kenapa? Gak rela buat buka ya? Buka aja kalau berani. Lin Fan, buka baju tak bisa ancam aku. Kamu malah bikin aku maki di dalam sini. Ada lingerie seksi dibeli Tuan Kiao. Mau aku buka untuk kamu lihat? HMPH. Anak kecil. Iri nggak? Tubuh yang bahkan kamu tidak lihat, aku sudah bosan sejak lama. Jangan bicara sembarangan. Lihat itu. Stocking ini, kaki ini. Tubuh ini. Kamu bahkan tidak pantas menyentuhnya. Stocking ini, aku yang membelinya. Lepaskan. Kamu bisa beli? Ini dari merek ternama Paris. Adalah Tuan Kiao dari keluarga kami memakaikannya padaku. Mau nggak? Mau aku buka buat kamu? Aku rasa kamu mungkin susah dapat pacar di masa depan.
Kaos kaki aku kasih kamu. Supaya malam panjangmu nggak kesepian. Kaos kaki dengan aroma menggoda ini, berapapun banyaknya aku punya. Kaos kaki beraroma menggoda, mau aku buat 100. Miney. Semua ini. Semua dari Paris House. Pergi dari sini. Lin Fen, kamu sudah gila. Satu kata dari Tuan Kiao dan kamu akan kehilangan pekerjaan. Tunggu saja tidur di jalan. Baik, besok ya. Aku akan bawa kamu ke pasar sambil pilih beberapa benda berkualitas. Barang antik itu memang cocok untuk orang-orang kelas atas seperti kita. Jangan buang waktu dengan orang ini, ayo pergi. HMPH. Barang antik. Memang uang ini tidak bisa digandakan, tapi dengan kemampuan menilai barang antik ini, cari uang bukanlah perkara besar. Pak Liu adalah pakar barang antik terkenal di negeri Yan. Mencari barang langka jadi mudah. Lin Fen. Kenapa kamu ikut ke sini? Kamu sudah menyesal. Mau balikan sama aku? Wajahmu cukup tebal. Aku tidak ada niat mengumpulkan sampah, aku kesini untuk beli barang antik. Meski menyesal, itu tidak ada gunanya. Aku akan segera menikah ke keluarga besar Kiao, terbang tinggi dan mencapai puncak hidup. Sedangkan kamu cuma pantas tinggal di lumpur, jadi sampah. Kamu nggak layak berdiri sejajar aku. Kamu tahu apa itu barang antik? Bisa dimainkan? Kamu nganggur. Datang ke sini buat ngumpulan sampah? Hahaha. Tuan Muda Kiao, jangan meremehkan saudara kecil. Tuan Muda Lin punya mata tajam, dia ahli dalam barang antik. Dia, ahli, antiknya cuma pispot tua neneknya. Ya, mungkin agak tua. Hahaha, bagus. Hei bocah, berani nggak taruhan sama aku? Kita amazing keluarkan 10 juta untuk beli barang di sini. Siapa yang nilainya lebih tinggi itu menang. Kalau kamu menang, aku kasih 1 miliar lagi. Gimana? Oke, aku setuju. Kebetulan Tuan Liu ada di Bisa jadi saksi kita. Supaya barang antik dinilai, nggak ada debat harga. Baik. Kalau begitu sudah sepakat. Hei, anak muda. Kamu ini gampang ditipu, loh. Bisnis keluarga Kiao itu banyak. Mereka bahkan punya toko di jalan ini. Nanti dia asal ambil beberapa barang antik. Pasti menang. Tapi, ucapan sudah keluar, nggak bisa ditarik, ya. Kalau sudah janji. Nggak boleh batal, oke? Lin Fen, kamu takut kalah? Siapa bilang aku takut? Ayo, Potong. tunggu sebentar, nanti aku terima barang bagus. Aku tunggu 1 juta dari kamu. Ayo, lihat ini. Barang antik, ya barang antik. Bos, barang antik ini tahunnya baru. Haha, anak muda. Ini mainan cucuku. Coba lihat yang lain. Saya punya ini, koin tembaga dari dinasti, mangkuk dari dinasti, kaca dinasti Tang, cangkir dinasti Song Uta. Silakan lihat yang Anda suka. Saya jual murah untuk Anda. Ini adalah lukisan Guan Yu menempuh perjalanan jauh sendirian. Gambar Guan Yu bersepeda, replika atau asli? Anak muda, mata tajam sekali. Guan Yu berkuda 1000 mil sendirian. Dibuat seniman terkenal, diwariskan hingga kini. Lihat tekstur ini. Warnanya. Harta karun masa kini. Kelihatannya kamu suka. Aku jual ke kamu 5 juta aja. Bos, kamu pikir aku gampang ditipu? Di rumahmu Guan Yu naik sepeda ya? Cuma gambar jelek begini, kamu mau minta 5 juta rupiah dariku? Bukan. Apa ini jalanan barang antik? Gak ada satupun barang bagus. Jangan-jangan aku bakal kalah kompetisi ya? Satu emblem kura-kura ular, salin atau tidak? Kura-kura ular. Ini kan nilainya tinggi banget. Gak bisa, aku harus dapetin ini. Bos, kulihat kura-kura lumayan cocok jadi patung penjaga pintu. Ini bukan kura-kura biasa. Ini dari kakek buyut-buyutku. Diturunkan ke Ini warisan kilo A. kurang 3 juta, nggak jual. Bos, jangan bercanda. Kura-kura jelek, mau peras saya ya? Anggap saya orang bodoh ya. Harga 3 juta rupiah. Kalau nggak jual, ya sudah, simpan saja buat jadi warisan keluargamu. Anak muda, tambahin lagi sedikit ya. 3.000 ya 3.000.
Gak tambah sepeser pun. Ini. 3.000, kujual ke kamu. Nah, begini baru pas. Bos, hitung dulu ya. Oke. Suan ular dan kura-kura. Setidaknya 30 juta. Pertandingan ini, aku pasti menang. 2 barang antik sudah dipilih, serahkan pada saya untuk menilai harganya. NAK. Punya berapa banyak sih? Biar aku buka matamu lebar-lebar. Barang ini disebut 8 lampu kaca berharga. Salah satu artefak terkenal negara Yan dan 7 permata Buddha. Di zaman dulu, ini adalah persembahan istana khusus untuk kaisar. Barang ini adalah kreasi khusus dari pabrik resmi Kaisar Kangxi, diberikan kepada permaisuri dan dikubur bersama perhiasan dan batu giok. Nilainya mencapai 10 miliar rupiah. Lin Fen, kamu pasti kalah. Apakah lentera kristal 8 harta ini tiruan? Lentera kristal 8 harta. Jangan terlalu cepat senang. Siapa kalah, siapa menang. Belum pasti. HMPH. Lin Ying Kiao Kun. Lihat saja bagaimana aku menghajar kalian. Pst. Memang barang yang bagus. 8 permata Liu Lizhan ini adalah barang khusus untuk kerajaan, langka dan tak ternilai di masyarakat umum. Saat ini sudah punah. Yang ini, kemungkinan besar adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Harganya setidaknya 10 juta. Benar tajam matanya, Tuan Zhou. Beli barang antik, harganya 10 juta. Lin Fen cepat menyerah. Kalau tidak, barang antikmu muncul tanpa nilai. Semua orang akan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Cuma barang palsu saja. Di matamu, jadi barang berharga. Barang palsu. Lin Fen, kamu bicara apa? Apa kamu ngerti soal barang antik? Kamu cuma iri karena Kiao Xiao lebih kaya. Makanya kamu asal ngomong aja. Kamu dengar Liu Lao bilang, ini mungkin satu-satunya yang masih ada di dunia. Kamu lebih tahu tentang barang antik daripada Liu Lao? Bilang deh, barang ini cuma satu. Terus yang punya aku gimana? Itu apa? Ini kamu? Ini. Ah. Ah. 8 mangkuk permata seharga 10 juta. Saya punya 1 lusin. Gelas 8 permata 10 juta per buah. Aku punya selusin. Apa-apaan ini? Ini. Warnanya cerah sekali, garisnya halus banget. Yang ini, Asli. ini juga asli. Kok bisa? Yang ini juga kelihatan seperti asli. Asli. Ini juga asli, kok semuanya sama ya? Nggak mungkin lah. Barusan Anda yang bilang, satu-satunya yang tersisa. Kenapa tiba-tiba muncul banyak barang begini? Ini jelas bukan barang antik berharga. Ini cuma barang seni modern. Barang-barang ini, semua palsu. Palsu. Mana mungkin. Pak Liu, sudah melihat dengan jelas? Apa barang dia tunjukkan itu palsu? Semuanya palsu? Saya melihatnya dengan sangat jelas. Setiap gelas ini semuanya sama persis. Bahkan berhasil menipu mata saya. Ini pasti buatan ahli. Buatan palsu. Anda bilang gelas-gelas kaca, benarkah ini palsu? Tuan Kyo, benda ini sangat mirip aslinya. Bentuknya, garis-garisnya. Kelihatan juga sudah lama, kalaupun palsu. Meski tak bisa dijual 1 juta. Jual 10 juta tetap bisa. Itu sudah lumayan. Barang 10 juta, kamu mau jual 1 juta? Tuan Kiao, kamu benar-benar mimpi di siang bolong. Kamu. Bikin aku malu besar, buat apa aku punya ini? Palsu. Palsu. Semuanya palsu. Aduh. 8 harta bokor kaca seharga 10 juta, akhirnya dapat. 8 harta bokor kaca 10 juta dapat. 1 suka barang bekas, 1 suka barang palsu. Kalian berdua memang cocok sekali. Tuan Muda Kiao, mangkuk kaca ini harganya setidaknya 10.000.
Apa yang Anda beli? Jangan jadi sampah yang tidak berharga. Liu tua. Ini barang antik seharga 3.000 yuan. Bisa melihatnya? Kura-kura dan giok, apakah ini barang antik? Lin Fen, kau mencuri milik orang lain. Apakah sudah memindahkan batu gerbang? Lin Fen, kenapa harus belajar membeli barang antik? Katamu kau menghabiskan 3.000 yuan untuk kura-kura besi? Kurasa kepalamu terjepit di pintu. Anak muda, kura-kura ini terlihat seperti terbuat dari besi dan usianya belum terlalu tua. Ini nggak ada nilainya sama sekali. Jangan bilang 3 juta, 300.000 aja udah rugi berat. Paklu. Coba lihat lebih teliti lagi, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Katanya barang tak ternilai. Kalau kura-kura ini barang antik, saya sujud panggil Anda kakek. Lin Fen, kalau nggak bisa lihat, jangan ikut-ikutan beli barang antik. Lihat sekarang, bukannya untung malah rugi 1 juta. Urusan barang antik bukan but orang miskin. Sekarang sujud dan cium kaki. Kalau bikin saya senang, mungkin utangnya masih bisa saya hapus. Hahaha. Gak punya mata, percuma lihat-lihat. Barang ini harta karun. Oke, kamu, anak muda. Kura-kura makan timbang, jadi korban. Mau lihat kamu ubah ini. Besinya jadi barang berharga. Kalau begitu, lihat saja nanti. Wah, apa ini? Kok bisa bercahaya? Kura-kura ini emas murni, loh. Emas, kura-kura emas. Ya sudah, lihat saja nanti. Emas, kura-kura emas. Kura-kura ini beratnya beberapa kilo. Paling nggak harganya jutaan. Joe, kamu bakal kalah nggak? Aku harus sujud panggil dia kakek? Mana mungkin aku kalah. Ini pasti palsu. Siapa tahu dia mau menang. Cari sesuatu dari tembaga buat mecoh. Gak tahu apa-apa mending diam aja, takut orang gak anggap kamu serius gitu. Aku cuma pernah dengar besi lapis emas, gak pernah dengar besi lapis tembaga. Palsu atau asli gampang dibedain, emas itu empuk tembaga keras. Coba gigit kepala kura-kura itu, keras nggak bakal ketahuan. Ini barang tak ternilai. Kalau ada jejak gigi anjing, harganya hilang sepenuhnya. Kamu bilang siapa anjing? Siapa yang dipanggil, jadi anjing. Kura-kura ini bernilai 10 juta. Kalau sampai rusak, Kamu bisa ganti rugi nggak? 10 juta? Kamu lagi mimpi siang bolong ya? Hah? Cuma sebuah kura-kura rusak. Kalaupun dari emas murni, cuma 1 juta. Apalagi, kalau ternyata cuma seonggok besi tua yang nggak ada nilainya sama sekali. Pak Liu, dengan pengalaman Anda, perhatikan asal-usul barang ini, maka Anda akan tahu barang ini tidak terbuat dari tembaga. Bentuk kura-kura ini gagah. Berdiri di atas awan, tubuhnya bersisik, ular dan kura-kura bertarung. Ini, bukan cuma kura-kura. Ini adalah Xuanwu, perpaduan ular dan kura-kura. Barang ini mau dijual nggak? Aku tawar 30 juta. Benarkah ini Xuanwu, ular dan kura-kura? Anak muda, barang ini dijual, aku tawar 30 juta. Hei, Pak Liu, jangan tertipu dia. Dia cuma kurir makanan biasa. Kura-kura apa seharga 30 juta? Kamu tahu apa? Ini kura-kura Xuanwu dari Shanghai Jing. Di utara ada Laut Chang melahirkan Xuangwei yang tubuhnya emas murni. Energi murni menciptakan air ilahi, binatang suci kuno. Sudah sangat langka, harga 30 juta tidak mahal. Memang Liu Lao ini punya mata yang tajam. Apa kura-kura ular Xuanwu itu? Kalau dibilang, cuma kura-kura biasa. Mana mungkin harganya segitu? Liu Lao. Pasti tertipu, saya tawar 50 juta. Putri besar keluarga Liu, Liu Yuyan. Kura-kura ular Xuanwu membawa Hetu dan Luoshu, mengungkap rahasia alam semesta, kesempurnaan yin yang, menguasai astronomi dan memahami geografi, bisa menetralkan dunia. Liu Yuyan menawar 50 juta. Aku tawar 60 juta.
Nona Liu, kenapa tertarik pada barang antik, ingin bersaing dengan saya untuk suanu ular dan kura? Aku sedang memilih hadiah untuk tamu penting. Kebetulan melihat barang ini dan terpaksa merebutnya. Harap Tuan Liu jangan salah paham. Aku tawar 80. Nona Liu will barang antik kurang barang ini untuk koleksi utama. Barang ini tidak bisa saya berikan padamu. Aku tawar 1 miliar. 1 miliar? Selamat kepada Tuan Liu atas pembelian barang ini. Semua berkat penglihatan tajam saudara Lin, yang bisa mengenali harta langka Xuan Wushegu ini. Kalau tidak, barang berharga ini pasti dianggap besi tua oleh yang tidak punya mata, dan dijual murah seperti kura-kura besi. Pak Liu, ini semua hanya kebetulan. Di negerian, jarang orang dipuji Pak Liu karena penglihatan tajam. Tuan Lin, kakek saya sakit parah. Besok ada lelang pribadi di Feng Mingxuan. Saya ingin mengundang Anda membantu memilihkan barang antik untuk diberikan kepada tabib ahli. Jika berhasil, keluarga Liu akan memberikan imbalan. Ingin ikut dengan Nona Liu untuk menambah wawasan. Lelang pas banget buat jual lampu 8 harta karun kaca. Mungkin juga bisa nemu barang langka. Baik, sampai jumpa di lelang. Baik. Saudara kecil Lin, kalau nanti ada barang berharga lagi, pastikan langsung kabari saya. Saya kasih harga tertinggi se-Jiangcheng. Terima kasih, Tuan. 1 miliar. Tuan Kiao, kalah dan berlutut padanya? Diam, cepat pergi. Tuan Kiao, tadi kan bilang, kalau kalah harus berlutut dan panggil saya kakek. Mau kabur nyesel, ya? Siapa yang menyesal? Cepat sujud, nggak punya waktu lama. Cool. Kekek. Cucu salah, janji nggak akan ulangi lagi. Kamu tunggu saja. Joe, jangan lupa transfer 1 juta itu ke rekeningku ya. Lin Fen. Sekarang kamu punya uang, beliin aku tas, baju, nggak sumbang sperma lagi. Belikan aku villa di Tangchen Samping, baru kuizinkan kamu kembali. Gimana? Kamu izinkan aku kembali padamu? Iya dong. Kamu selingkuh, sekarang malah suruh aku merayu kamu? Kamu kenapa? Yah Lin Fen, lihat sendiri. Nih dada, wajah, badan. Selingkuh wajar. Aku sehebat ini, punya sindrom putri juga salah? Putri, kalau kamu baru disebut sindrom putri, kamu paling mentok kena sindrom ayam lepas kontrol. Aku. Kamu mau aku kembali padamu? Memangnya kamu layak? Aku bilang ya, jangan harap aku balik padamu. Sekarang aku mendekatimu. Aku jijik. Lin Fen, kamu pasti akan menyesal. Tunggu saja. Oh, tempat orang kaya. Tak menyangka aku, pengantar makanan, bisa masuk ke tempat elit seperti ini. Hei, Bukankah ini Lin Fen? Wah, kamu benar-benar berani ya, datang ke tempat kayak gini. Kamu nggak takut malu ya? kenapa nggak boleh datang? Hari ini ada acara lelang, yang datang itu orang-orang penting kayak Tuan Kiao dan Master MA. Orang kaya kamu pantas ke sini, maksudmu? Di lelang Feng Mingxuan, asal punya uang, seekor anjing pun bisa masuk. Benar, asal punya uang, bahkan seekor anjing pun bisa masuk. Tapi kamu nggak bisa. Oh. Pantesan, barusan aku lihat ada 2 anjing, jantan dan betina. Dia bilang kita itu Berani-beraninya kamu memaki kami. Bocah, nggak bisa masuk Feng Mingxuan. Pernah nggak mikirin kenapa? Selama ini, kamu udah kerja yang benar belum? Wah, Anda pasti Master MA ya? Senang sekali bisa bertemu. Kebijakan menenangkan dunia. Kekuatan 8 arah yang menstabilkan dunia. Orang tua ini ternyata punya sedikit kekuatan. Salin. Begitu angkuh dan sombong. Datang ke tempat seperti ini hanya ingin mendekati orang berkuasa dan cepat kaya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Bar kau merasakannya, supaya kau lebih ingat. Bawa batu itu sini. Keterampilan luar biasa, Master. Anak muda, kuperingatkan kau pergi sekarang. Kalau tidak. Haha. Ha, 20 tahun kekuatanku, kamu nggak bakal sanggup menahan. ngomong banyak buat apa? Cari mati, ya. Ternyata benar, kekuatan pemuda memang luar biasa. Bahkan salinan yang persis pun bisa lebih unggul.
Bagaimana mungkin bajikuan bisa kalah? Ini bajikuan diajarkan kakekku. Gimana mungkin kamu juga bisa? Bajikuan ini adalah teknik yang kuambil dari Lin Fan. Kalau soal generasi, kamu harus panggil aku leluhurmu. Kamu. Bocah, bosan hidup? Master MA itu pemimpin Bajiman, menyinggung dia jalan buntu. Siapapun bisa jadi pemimpin. Dengan latihan seadanya, aku bisa mengalahkannya. Begitu saja. Boka, berani kau menghina aku? Kalau Bajiman milikmu. Ayo kita tanding. Kalau aku kalah, aku akan bersujud mengakui kamu sebagai guru besar. Kalau kamu kalah, HM. Akan kubunuh kamu. Mau tanding apa? Aku latihan 13 marinir baja, ayo kita adu potong kepala. Bawa senjata ke sini. Hei Lin Fan, saya sarankan kamu segera minta maaf kepada Master MA. Supaya nanti tidak terjadi hal yang buruk. Tak perlu khawatirkan. Anak ini berani, biar saya yang duluan. Ha! Serang. Hebat, Guru MA. Wah, Master MA, kemampuannya membuatnya tak terkalahkan. latihan 13 pendekar ini, satu pukulan pisau jadi putih, satu tusukan tombak jadi cerah, tubuh baja tahan segalanya. Hahaha. Sudah berlatih sejak usia 7 tahun. Tongkat, pukulan tak mempan padaku. Sekarang, memecahkan batu bata dan menghancurkan batu. Itu cuma perkara sepele saja. Lin Fan, kau belum pernah melihat keterampilan ini, kan? Luar biasa, belum pernah lihat sama sekali. Kalian hebat dalam menjilat orang. Benar-benar luar biasa. Kau. Kau itu, tinggal keras kepala saja. Nanti giliranmu, pasti sampai gemetar kakinya. Bersujud memohon ampun. Anak muda. Sekarang kamu sujud memohon padaku. Aku masih bisa mengampuni kamu agar tidak mati. Cuma dengan kemampuan dasar yang dipelajari, pamer di depan leluhurmu. Pukulanmu tidak cukup cepat. Tidak cukup keras. 13 teknikmu belum matang. Hari ini aku akan menggantikan kakekmu untuk menghajarmu. Kalau kamu mencari mati, jangan salahkan aku. Serang. Tombak API. Tidak mungkin. Latihan 13 Panglima, bisa? Ah, dia kurir amatir, bagaimana dia bisa belajar jurus terhebatmu? Ketaken. Sudah pakai cara curang. Aku lama bersamanya, siapa sangka pecundang ini bisa bela diri. Senjata ini palsu. Jelas saja, jurus legendaris keluarga MA, mana mungkin dicuri oleh bocah ingusan? Ayo jawab, kapan kamu menukar senjatanya? Senjata ini asli atau palsu? Cukup diuji, langsung tahu. Bocah, urusan kita belum selesai. Kamu mempermalukan tamu dan mencuri jurus keluarga MA. Hari ini aku pasti bikin kamu berdarah di tempat. Berani. Tuan Lin tamu ahliku, mengganggunya berarti menghina keluarga Liu. Semuanya, kalian punya masalah dengan keluarga Liu? Nona Liu, kamu benar-benar mau habiskan 1 juta demi orang ini? Dia itu cuma seorang pengantar makanan. Apa tahu soal barang antik? Aku yakin kamu bakal menyesal. Urusan keluarga Liu bukan urusan orang luar. Jangan ikut campur. Lin Fan kita masak. Baik.
Anak muda, aku nggak akan biarin kamu lolos begitu aja. Kakekku sakit, perlu akupunktur dari tabib yin dan yang. Aku mau cari barang antik berharga. Sebagai tanda ketulusan, Tenang aja, aku pasti pilihkan barang yang bagus buatmu. Hadirin adalah orang-orang terkemuka di Lelang bertujuan sebagai wadah berbagi tentang barang antik. Selain koleksi khusus dari Feng Mingxuan, kalau ada barang antik yang ingin dilelang, bisa langsung diajukan setelah disertifikasi. Barang pertama yang dilelang hari ini, Guci 3 kaki dari Tang Sancai, keramik kaisar. guci ini memancarkan keindahan luar biasa, bentuknya klasik nan megah, proporsinya sempurna, dan ketebalan tubuhnya seragam. Saat terguncang, cairan bergerak. setelah diperiksa, Itu dibuat dari kilang resmi era Kaisar Tang Taizong, harga mulai 1 juta. sebuah pot malam dari era Song, asli atau replika? Ternyata pot kencing. Aku mencium aroma samar di udara, dengan jejak rasa yang tahan lama. Anggur luar biasa, tawar 1.200.000.000. Anggur enak, ingin ikut lelang ini. 1.300.000.000. 1.500.000.000. Sebuah jambangan malah kalian bilang anggur mahal, bahkan laku sampai 15 juta. Sebuah jambangan. Malah kalian bilang anggur mahal, laku sampai 15 juta. Apa ini? Pak Liu, apa Anda juga tahu asal-usul benda ini? Benda ini punya latar belakang besar. Para pahlawan dunia tunduk ketika melihatnya. Perawan paling suci pun rela membuka baju di hadapannya. Benar-benar visi para pahlawan berpikir serupa. Aku memang tidak salah menilai. Adik kecil, penglihatanmu luar biasa. Pahlawan pemikiran yang sama. Pengalaman dan keahlian menilai barangku ini. Semua aku tiru darimu. Kalian lagi ngomongin apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Tabib Sue suka minuman, tawar 18 juta. Barang nggak bisa dilelang. Kenapa? Kalau sampai di tangan pecinta minuman, nilainya jauh lebih dari 20 juta. Aku tawar 20 juta. Lin Fen, kamu tahu mahalnya anggur 1000 tahun ini. Sekarang, malah anggur Mau Tai 50 tahun bernilai 1 juta. Anggur 1000 tahun ini jauh lebih berharga. Hah? Barang ini sebenarnya sama sekali bukan anggur yang istimewa. Pispot yang digunakan wanita zaman kuno. Apa? Kalian benar-benar keterlaluan. Kalau kalian semua tidak menghargai ini, maka anggur ini akan saya lelang. Kebetulan kalian semua ada di sini. Anggur ini akan kita buka di tempat dan saya akan berikan kepada kalian semua. Kalau kalian semua nggak ada mata tajam, maka guci anggur indah ini, aku yang akan menawarnya. Semua ada di sini, kita buka segelnya sekarang. Anggur ini persembahkan untuk semua, bagaimana? Oke. 2 miliar pertama. 2 miliar kedua. 2 miliar ketiga. Selamat kepada Tuan Zhou yang memenangkan anggur ini. Silakan Tuan Zhou buka segelnya sendiri dan cicipi anggurnya. Rasanya kok agak aneh, ya? Kok nggak ada aroma anggur sih? Malah ada bau agak amis. Ini baunya agak aneh. Aduh. Anggur ini tersimpan lama, hasil racikan kuno 1000 tahun lalu. Pasti ada keunikannya sendiri. Begitu Mas Jo bilang. Aku juga malah merasa bau aneh ini, ada semacam aroma samar yang harum. Cepat. Kasih aku coba. Oh, Cepat, tuangkan anggurnya. Ayo, silakan semuanya. Ayo, 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 ayo. Hei, saya sarankan lebih baik jangan minum. Ini bukan sesuatu yang baik. Menurutku kamu iri, bilang anggur ini nggak enak. Betul, minuman ini pasti punya khasiat membuat awet muda dan memperpanjang usia. Nona Liu, mau coba segelas nggak? Kalau kamu minta tolong, aku bisa kasih 1 gelas.
Hei, barang sebagus ini, aku nggak layak menikmatinya. Kenapa aku merasa minuman ini? Minuman ini, minum. Ayo, minum, semua minum ya. Aduh, nggak bisa diminum. Minuman ini, Minum, ayo minum, semua minum ya. aduh, nggak bisa diminum. Minuman ini. Ini minuman. Rasanya kok aneh ya kalau diminum. Mungkin lidah orang zaman dulu beda dengan kita. Apa mungkin setelah 1000 tahun? Rasanya sudah berubah? Iya. Benda ini sebenarnya bukan guci anggur. Tapi guci kamar mandi kerajaan zaman dulu. Jadi isinya jelas bukan anggur, melainkan urin. Kok bisa urin? Ini urin? Nah, kamu ngomong apa sih? Menurutku, kamu ngomong begitu karena nggak sempat minum. Kalau nggak percaya, tanya saja pada Pak Liu. Dia itu ahlinya barang antik. Betul, ini memang pot pipis. Apa? Kok bisa? Nggak mungkin. Tadi sudah kubilang jangan minum, tapi kalian malah tetap minum. Benda ini lubangnya besar. Memang dipakai untuk wanita buang air kecil. Tuan Kiao, coba pikir dari sisi baiknya, ini kan barang istana. Mungkin saja ini milik permaisuri. Atau mungkin selir raja. Kamu sudah meminum isinya, untung besar. Kamu. $20 juta beli pispot. Dan minum air seni ratu. Tuan Kiao, pembelianmu tidak rugi. Kamu sudah tahu, kenapa tidak bilang dari awal? Aku rasa niatmu tidak Bukan begitu. Mana bisa ini salahku? Tadi aku beri kalian kesempatan, tapi kalian tidak memanfaatkannya. Tuan Kyo. Camille d'attend que Pélélangan, Kosuru Kami Minom Erkensing. Serius, ya. Barusan kamu yang minum semangat. Sampai nggak tahu tempat kencing, masih berani ngomong gitu. Lelang dilanjut. Oke, setuju. Silakan, benda kedua hari ini. Apa ini? Kelihatannya. Ini batu makam ditemukan 10 tahun lalu di pegunungan. Meski melewati banyak perang, warnanya tetap tak pudar. Bentuknya sama, batu ini dingin, tak dihampiri nyamuk, ditakuti hewan. Harga pembukaan 8 juta. Yang berminat, lihat lebih dekat. 8 juta. Buat beli sebuah batu rusak. Batu ini memang terlihat kuno, tapi memang tidak punya nilai koleksi. Untuk bicara 1000 tahun lalu sulit, apalagi batu rusak seperti ini. Apa sih nilainya? Hanya batu tua. Memangnya sepenting apa? Ada prasasti Wu Huang tanpa huruf, direplikasi Ini barang bagus banget. 8 juta. Aku beli. Lin Fan. Kamu mikir belum? 8 juta buat beli batu rusak ini. Meski tua, tetap nggak ada nilai koleksi, kan? Ada orang tuh emang nggak bisa sadar diri. Pengantar makanan tetap pengantar makanan. Ada keberuntungan, dapetin uang, ya? Tetap pengantar makanan. Hahaha. Lin Fan, ya. Kalau mau batu, bilang sebelumnya. Cari di gunung besar, bisa dapat yang usianya puluhan ribu tahun. Betul sekali. Di jamban rumahku masih ada satu. Setidaknya sudah berumur 2000 tahun. Aku jual murah, 10 juta. Apa kamu? Setuju? anak muda. Kamu terlalu impulsif. Batu ini meski umurnya lama, tetap tidak ada nilai. Anjing kampung tetap saja belajar main barang antik, kamu bakal habiskan uangmu. Batu biasa, walau lama, tetap tak bernilai. Tapi yang ini, Berbeda dari yang lain. wah. Lin Fan. Kenapa? Kamu bilang kita nggak lihat potensi. Cuma kamu yang tajam mata? Terus bisa lihat batu jelek ini? Dan jadi harta karun, gitu? Nanti kamu juga tahu. Haha. Nggak mungkin. Kok bisa begini?
Ini. Tidak mungkin, bagaimana begini? Dia mengetuk berkali-kali, tapi tidak ada serpihan jatuh. Hei, kamu kebanyakan nonton drama ya? Pikir ada lapisan tersembunyi di dalamnya? Hahaha. 8 juta untuk beli batu yang bahkan tidak seharga 800. Masih mimpi ingin langsung sukses. Kaya mendadak. Kamu benar-benar bermimpi. Tidak mungkin. Batu ini dijaga hati-hati, pasti ada sesuatu yang istimewa. Pasti ada keanehan. Anak muda, salah lihat tidak apa-apa. Batu ini kelihatannya tidak punya lapisan terselubung. Lin Fan lihat batu ini. Begitu sempit. Gak muat buat keramik atau perhiasan. Kalau ada lukisan, udah lama hancur. Kamu rugi beli ini. Lain kali pilih yang lebih baik. Gak mungkin. Batu ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dingin seperti es. Es. Perpaduan es dan api. Batu itu akan retak. Ada. Lemain kreatifnya. Apa nih? Dia ngapain tuh? Kenapa dia nyalain api sih? Ada. Lihat ini, prasasti ini emas loh. Ada tulisannya di atas. Benar atau salah, semua prestasi dan kekurangan, biar nanti orang yang menilai. Baik dan buruknya. Biarkan generasi nanti yang berkata. Ternyata ini adalah makam Ratu Wu Zetian. Orang-orang selalu tidak mengerti. Kenapa Ratu memberi sebuah batu nisan tanpa tulisan? Bertahun-tahun akademisi berselisih tentang ini. Ternyata, Ratu menyampaikan apa yang ingin dikatakan. Semua ada di batu nisannya, baik dan buruknya. biarkan generasi nanti yang berkata. Memang pantas disebut sebagai ratu besar, hati yang besar, semangat yang luar biasa. Batu tanpa tulisan. Anak ini beruntung menemukan batu tanpa tulisan asli. HMPH, cuma beli batu sembarangan. Bisa dapat batu tanpa... Ini bisa memecahkan misteri berabad-abad, sungguh harta tak ternilai. Saudaraku, tawar 1 miliar. Aku tawar 1,5 miliar. Aku tawar 3 miliar. 3,5, 4, 5 miliar. 6 miliar, 8 miliar. Tidak boleh melewatkan kesempatan bagus. Aku tawar 12 miliar. 20 miliar. 20 miliar. Batu pecahan seharga 8 juta terjual 20 miliar. Kelu aga lu memang kaya raya. Kalau kita mau bersaing, rasanya mustahil. Ingin menaikkan harga, kalau tidak, Monumen tanpa tulisan ini sekarang milik Nona Liu. Terima kasih semua atas kemurahan hatinya. Benda ini sangat berharga. Cocok sebagai hadiah untuk 2 tabib hebat. Aku akan menyuruh orang membawanya pulang. Lin Fan. Lin Fan, mengundangmu keputusan tepat. Aku mendapat barang bagus. Itu belum seberapa. Nona Lu. Kamu takutnya terlalu cepat menawar. Aku masih punya barang yang lebih berharga belum dikeluarkan. Harta apa ini?
Padang Buddha Ming Tang Wu Zetian. Patung Buddha Ming Tang Wu Zetian mengerahkan ribuan orang untuk membangun Ming Tang. Terjadi kekacauan sejarah gelap, Ming Tang hancur. Patung Buddha ini akhirnya dijual ke timur. Untung saja. Ayahku berteman baik dengan Tuan Yamaguchi dari Jepang. Keluarga Kiao kami menghabiskan 1 miliar untuk membeli harta nasional ini. Bagaimana? Ini bukankah lebih baik daripada batu nisan itu? Tuan Kyo, aku mendekat melihat lebih jelas. Baik-baik semua. Mari kita lihat dan nikmati bersama. Hahaha. Ini adalah Patung Buddha bergaya dinasti Tang, pengerjaannya halus. Garisnya mulus dan bersih, karya seorang master. Bagus. Ini harta yang luar biasa. Sungguh barang yang luar biasa. Tubuh patung ini halus dan lembut. Memang karya terbaik dari masa dinasti Tang. Terdeteksi satu kepala Buddha emas. Apakah perlu diperiksa? Kepala Buddha emas, jelas kepala Buddha Bagaimana bisa ini? lapisan luarnya palsu. Harta ada di dalam kepala batu ini. Hello. Hei, anak muda. Pegang terus, nggak ada habisnya. Ini adalah kepala Buddha batu dari Ming Tang. Nilainya jauh lebih tinggi dari apa yang kamu pantas menyentuh. Iya. Kalau ada lecet atau rusak, bisa tanggung jawab? Benda kayak gini, kasih gratis pun, aku belum tentu mau. Anak muda cuma tahu cari yang muluk-muluk, kok jadi ngiler sama yang bukan milik sendiri. Patung Buddha, tawar 3 miliar. Aku tawar 4 miliar. Aku tawar 6. Patung Buddha ini nggak bisa. Kenapa? Patung ini bagus, kualitasnya juga tinggi. Patung Buddha ini memang berkualitas. Halus, termasuk barang kelas atas. Tapi, ini barang palsu. Palsu, palsu. Kamu ngomong apa sih? Barang ini dibeli keluarga Kiao seharga 1 miliar dari Sango Taizo. Kamu bilang palsu, anak muda, kamu pasti iri makanya fitnah Tuan Muda Kiao. Apa bukti yang kamu... Berani sekali kamu ngomong tanpa bukti, menuduh patung Buddhaku palsu. Kalau hari ini kamu nggak bisa kasih bukti, nyawamu jadi taruhan. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Semua lihat ke atas kepala patung Buddha ini. Bagian atas kepala Buddha seharusnya dipoles dengan pasir jade yang lebih halus, tapi si pemalsu malah pakai pasir kuarsa dan pasir sungai, keras dan murah. Itulah kenapa bagian atas kepalanya terlihat kasar, dengan kilauan yang kurang, garis-garisnya juga kasar. Ini masih kurang jelas bahwa ini barang palsu? Penyinarannya kusam, tepiannya kasar. Bukankah ini cukup membuktikan kalau ini palsu? Benar, memang terasa kasar. Barang ini dipersembahkan kepada Kaisar Wu, tidak mungkin pengrajin membuat kesalahan seperti ini. Jelas ini tiruan yang buruk dari masa sekarang. Lin Fen, kamu cepat menyadarinya. Kalau tidak, keluarga Liu rugi besar. Kalau memang palsu, sekalipun tiruannya sangat halus. Mungkin tetap tidak ada nilainya, Tuan Kiao. Karena kamu ingin menjual barang palsu ini kepada kami. Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu, kalau kamu saja tidak tahu. Lelang dibatalkan. Patung Buddha nggak jadi diambil. Iya, kami nggak jadi ambil. 1 miliar, beli barang palsu. Tuan Kiao, kurasa mulai sekarang kamu nggak perlu main barang antik lagi. Biar harta keluargamu tidak habis. Begini. 10 juta. Patung Buddha ini ambil. Bantu Tuan Kiao mengembalikan uangnya sedikit. 10 juta. Lin Fan. Apalagi akal-akalanmu, uangmu nggak datang begitu saja. Kamu bilang 10 juta. Beli barang palsu buat apa? Tuan Kiao gak mau jual, sudah. Patung Buddha batu ini di rumah Anda, juga bisa jadi pengingat. Pikir dulu sebelum keluar uang. Biar gak rugi semuanya. Kamu. Aku jual. Hadirin sekalian, dengar baik-baik. Dia sendiri yang mau jadi orang bodoh, jadi jangan salahkan aku. 1 juta. Deal. Dia sendiri yang mau jadi orang bodoh, jadi jangan salahkan aku. 1 juta, deal. Lin Fan. Aku sudah tahu dan Patung Buddha palsu tidak berhasil menipu Liu Yuyan. Menipu kamu juga tidak rugi. Lin Fen, apa yang kamu lakukan? Anak muda, uang jangan digunakan sembarangan. 1 juta untuk patung palsu di rumah. Rugi sedikit itu tidak masalah. Kalau ada yang lihat, bisa dikira kamu itu orang bodoh, bisa merusak reputasi, loh. Kata yang sudah keluar, seperti panah yang sudah dilepaskan. Tadi banyak orang yang dengar.
Kamu mau menarik kata-kata itu, ya? Tidak punya 10 juta tapi tetap sok pamer. Siapa bilang mau menarik janji? 10 juta, saya ambil. Baiklah, bayar dulu, baru terima barang. Patung Buddha ini. Ini milikmu. Tidak masalah. Nih. Patung Buddha batu ini milikku. Milikmu. Uangnya sudah dibayar, jadi jangan menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Menyesal karena tidak ada orang bodoh lain yang mau bayar mahal untuk barang palsu? Menyesal karena Patung Buddha batu yang asli. dianggap sebagai barang 10 juta langsung terjual. Menyesal menganggap patung Buddha Mingtang ini palsu, langsung dijual 10 juta. Kamu ngomong apa sih? Patung Buddha Mingtang ini. Jelas-jelas barang palsu. Hahaha. Betul kan? Tadi kamu sendiri yang bilang kalau ini barang palsu, mana mungkin jadi asli. Aku bilang patung Buddha ini palsu, tapi bukan berarti kepala Buddhanya juga palsu. Apa-apaan sih kamu? Barang ini dari awal memang palsu. Ini hadiah dari Sang Daisa. Dikasih gratis ke ayahku. Jadi maksudmu aku dan Sang sama-sama nggak paham barangnya? Palsu. Jio-kun. Kamu tadi bilang kamu sama sekali tidak tahu kan? Ini aku, Jo-kun. Kamu memang keterlaluan, benar sekali. Kamu pikir keluarga Chen tidak ada orang? Mudah dibodohi? Kamu pakai barang palsu yang gak berharga. Dijual dengan harga miliaran. Jual beli barang antik soal pandangan. Hei, tertipu? Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri, kurang kemampuan. Ingat kata-kata kamu tadi. Nanti kalau aku membuktikan kepala Buddha itu asli. Kamu menangis pun tidak cukup. Tadi Tuan Kiao bilang, benda ini cuma barang palsu yang tidak berharga. Apa mungkin? Kamu ditipu 1 miliar, kehilangan akal, lalu bermimpi barang palsu ini bisa dijual dengan harga tinggi. Palsu atau asli, mari kita buktikan dengan palu. Ambil palunya. Esensi ada di balik rupa. Bentuk asli ada di dalam bentuk palsu. Ini baru Zetian sebenarnya. Kepala Buddha emas dari Mingtang. Ini emas? Dibuat dari emas murni. Di dalam patung batu ini ada kepala Buddha emas. Kita benar-benar terlewatkan. Wajah sejati di balik tampilan luar, tubuh asli di balik yang palsu. Luar biasa. Hebat sekali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Patung batu tadi itu palsu. Bagaimana kalian bisa yakin kalau Buddha emas ini asli? Tidak mungkin sama sekali. Patung Batu itu palsu. Bagaimana yakin Buddha emas ini asli? Benar, ini jebakan berlapis. Palsu di balik palsu. Semuanya palsu. Bodoh sekali kamu. Patung kepala Buddha emas ini. Garis-garisnya halus. Permukaannya licin dan berkilau. Sangat mulus dan terperinci. Dari segi pengerjaan dan bahan, tak tahu seberapa jauh kualitasnya dibandingkan barang palsu tadi. Inilah harta seni yang dibuat oleh pengrajin terkenal dari dinasti Tang. Selain itu, kepala Buddha memiliki bekas patahan tua, terlihat bekas dari perang lama. Sepertinya dipotong dengan tergesa-gesa waktu itu. Patung Buddha emas ini jelas barang berharga. Patung emas ini, aku tidak bisa melihat rahasianya. Mata tayamu, anak muda. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin? Kalau ini emas asli, kenapa luarnya dilapisi barang palsu? Ini dibuat oleh para ahli benda antik zaman dulu. Saat itu perang berkecamuk di mana-mana. Para kolektor patriot takut harta nasional jatuh ke tangan asing, jadi sengaja membuat luarnya palsu. Untuk mengecoh para penjajah Jepang. Keahlian mereka sulit dibedakan dari yang asli. Wariskan keahlian membedakan keaslian ke generasi berikutnya. Lalu bisa ditebus dengan harga murah. Untuk mengembalikan harta nasional. Kepala Buddha emas ini terlantar di luar puluhan tahun, kini kembali ke rumah. Saya bersedia mengeluarkan 5 miliar untuk membantu Yan Kuo membawa pulang harta nasional yang tersebar di luar negeri. Kepala Buddha ini telah terlantar di luar puluhan tahun, akhirnya pulang ke rumah. Saya bersedia mengeluarkan 5 miliar untuk membantu Yan Kuo membawa kembali harta nasional.
5 miliar. Barang yang dibeli 1 juta ini bisa dijual 5 miliar. Saya rugi 500 miliar. Oke, 500 miliar. Selamat, Pak Liu. Kepala Buddha emas ini sekarang milik Anda. Baik. Harta nasional ini sangat penting bagi negara Yan. Saya memutuskan untuk mendonasikannya ke Museum Nasional Yan. Sekalian dapat gelar pengusaha patriot, ya kan? Pak Liu memang luar biasa. Langsung keluarkan 500 miliar. Benar juga. Berbeda dengan orang-orang yang sengaja merugikan sesama. Grup keluarga Chen kami. Untuk bisnis barang antik di masa depan. Bekerja sama dengan Tuan Liu lebih aman, hahaha. Tidak heran, keluarga Liu menyumbangkan 1 miliar lagi untuk pemulihan benda bersejarah. Lagi 1 miliar. Kalau begitu, saya masih punya lampu kaca 8 harta. Keuntungan dari lampu ini. Akan disumbangkan ke Perpustakaan Nasional Yang Wuo untuk mencari benda sejarah hilang. Biar nggak kayak orang tertentu yang kerja sama dengan anjing penjajah Jepang. Jual harta negara diam-diam. Tunggu dulu. 8 mutiara kaca? Apa itu 8 mutiara kaca? Ini kan, sialan, 8 mutiara kaca saya, bukan? Ini 8 mutiara kaca saya, bukan? Tuan Kiao, hati-hati bicara. 8 mutiara kaca, ini pusaka keluarga saya. Bagaimana bisa dibilang milik Tuan Kiao? Kamu punya bukti? Apa buktinya? Di jalan barang antik, saat tanding, aku pakai lampu ini. Iya, waktu kamu sengaja menjebak Tuan Kiao jatuhin lampu kaca ini, sekarang kamu bawa yang sama, persis. Bukan kamu yang nyuri lampu Tuan Kiao. Barusan kamu bilang, lampu kaca 8 harta karun Tuan Kiao sudah pecah. Jadi, yang ini? Tentu saja ini punyaku. Benar sekali. Waktu itu aku juga ada di sana. Bisa dipastikan kalau lampu kaca 8 harta karun ini cuma ada 1 di dunia ini. Apa kalian mau pakai barang palsu itu buat tukar yang asli? Heh, dasar licik kamu. 8 harta gelas Liuli. Memang milikku, persis seperti milikku, Lin Fen. Aku tahu kamu yang mencuri barang antik Kiao Xiao. Aku kenal kamu luar dalam kan? Aku tahu kamu mencuri barang antik Kiao Xiao. Aku kenal kamu luar dalam. Seorang pengantar makanan yang biasanya suka melakukan perbuatan tercela. Aku memutuskan kamu itu keputusan yang tepat. Benar, benar sekali. 8 harta gelas Liuli ini memang sama persis, cuma milikku yang asli. Yang kamu punya itu barang palsu dari pasar antik. Kamu. Menurutku, Tuan Kiao sebaiknya jangan main barang antik. Pandanganmu soal itu. Kayak pandanganmu soal wanita. Cuma suka yang drama, yang rusak. Kamu ngomong siap? Kapan aku sebut nama? Kamu sendiri yang buru-buru ngaku. Lampu kaca 8 permata ini jelas barang asli. Berdasarkan pasar, harganya setidaknya 10 juta. Adik kecil ini berulang kali menemukan harta karun yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Hari ini ada Jenderal Liu yang menjamin. Aku percaya mangkuk 8 permata ini pasti asli. 10 juta, aku beli. 10 juta. Lin Fen, kamu mencuri barangku dan menjualnya seharga 10 juta. Hei, itu antikku. Joe, antikmu sudah kamu hancurkan sendiri. Hei, barangkali kalau kamu pergi sekarang. Sampah di pasar antik sudah dibersihkan? Kamu. Tuan Kyo, kamu. Yuyan, barangnya sudah diambil. Hadiah untuk kedua tabib sudah siap. Kurasa tidak perlu lagi. Tinggal di sini. Mari kita pergi. Lin Fen tidak akan membiarkanmu lolos. Masih berharap tabib menyelamatkan Tuan Liu? Mimpi saja. Lin Fen, terima kasih telah membantu aku memilih barang antik berharga. Penyakit kakekku ada harapan sembuh. Bagaimana kondisi Tuan Liu? Sekarang bagaimana keadaannya? Penyakit kakekku cukup unik. Bertahun-tahun ke berbagai dokter terkenal Dian, tapi tidak ada yang mampu. Dokter bilang tidak bisa bertahan lama. Kalau kali ini tak bisa minta Yin yang 2 aneh turun tangan. Yin yang 2 aneh? Rumornya, ilmu pengobatan mereka diwariskan langsung dari Bian Kui, Hua Tuo, Zhang Zongjing, dan Li Shizhen. Kalau aku bisa menyalinnya. Bukankah aku akan menggabungkan ilmu dari 4 dokter besar itu? Aku harus bawa prasasti ini ke Gunung Wudu minta bantuan. Yuyan, boleh aku ikut? Mungkin aku bisa bantu. Tentu saja boleh. Ada kamu temani, aku jadi lebih tenang. Baiklah.
3 tidak tolong. Aturan dari dua aneh yin yang. Mereka punya aturan, 3 tidak tolong. Yang mati gak ditolong. 2 tabib dewa ini hanya bantu kalau penyakitnya menarik. Lalu yang kedua, Orang tanpa kekuasaan tidak akan ditolong. Yang berobat hanya terkenal dan berpengaruh. Kalau mereka tidak kinol juga akan ditolak di pintu. ada lagi, Yang tak punya uang tidak ditolong. Meminta mereka turun gunung mahal, bahkan dengan jutaan. Tidak bisa mengetuk pintu mereka. hebat sikap mereka. Belajar ilmu medis untuk menyelamatkan orang, membantu sesama. Mereka memang punya kemampuan medis, tapi tidak punya hati kasih. Mau tahu siapa kelompok ini? Bicara pelan, jangan sampai mereka dengar. Mereka punya sifat aneh. Kalau buat mereka marah, kakekku tidak ada harapan. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Saya, Liu Yuan dari grup Liu, memberikan salam kepada 2 senior. Saya, Liu Yuan dari grup Liu, memberikan salam kepada 2 senior. Liu Yuan dan Lin Fen membawa monumen tanpa tulisan War Emperor. Memberikan salam kepada 2 senior. Liu Yuan dari grup Liu dan Lin Fen membawa monumen tanpa tulisan War Emperor. Memberikan salam kepada 2 senior. Dasar kalian masih tahu caranya menghormati orang. Masuklah. Tabib ini ternyata memang punya keahlian luar biasa. Kebetulan banget ya. Jokun, Lin Ying, kalian ada di sini? Kenapa? Apa wudhu Shanzuang ini boleh kalian datangi? Kami enggak? Oh, kami kesini juga buat undang 2 tabibin yang untuk turun gunung obati orang. Sopan kan? Humph. Mereka di mana? Sopan. Humph. Mereka di mana? Benar atau salah, biarkan generasi mendatang yang menilai. Bagus. Ternyata ini adalah prasasti kosong dari Kaisar Wu. Prasasti ini terbuat dari emas murni, meningkatkan semangat, memperkuat tulang. Mengusir energi buruk dari 5 organ tubuh. Hahaha, kebetulan sekali. Saya bisa gunakan ini untuk obat. Kalau suka, bagus. Prasasti ini dibeli anak saya dengan 2 miliar. Diberikan untuk... Hahaha, tampaknya kamu tahu caranya membaca situasi. Katakanlah. Apa yang ingin kamu buat kami lakukan? 2 tabib, kakek saya sakit parah. Dokter bilang tidak ada harapan. Tolong tabib dewa turun tangan, selamatkan kakekku. Kakekmu? Itu kan ketua grup Liu? Benar. Humph. Kami tidak akan menyelamatkan. Humph. Kami tidak akan menyelamatkan. Tabib dewa, apakah keluarga Liu pernah menyinggung kalian? Kalau tidak, HMPH, 20 miliar saja mau buat kami turun gunung? Mimpi aja. 2 makhluk yin yang ini kan terkenal sebagai tabib legendaris Dian. Cuma bawa prasasti rusak. Mau undang mereka keluar? Itu yang disebut ketulusan keluarga Liu? Iya, tabib legendaris. Mereka berdua nggak anggap berharga. tabib legendaris, jika masalahnya uang, keluarga Liu tambahkan 10 miliar tunai. Lumayan, kamu masih punya pikiran. Tapi, Kami kan 2 orang. Bukankah itu berarti 2 miliar? 20 miliar. 2 tabib hebat. Meskipun keluarga Liu, sulit mengumpulkan dana sebanyak itu dalam waktu singkat. Bisa beri sedikit waktu lagi? Itu tergantung apakah Tuan Liu dari keluarga kalian bisa bertahan hingga saat itu. Itu tergantung apakah Tuan Liu dari keluarga kalian bisa bertahan hingga saat itu. Kalian benar-benar keterlaluan. 20. Siapa yang bisa memberi? Melihat orang sekarat dan tidak menolong, pantas disebut tabib? Anak bau kencur. Mulutmu pintar tapi tidak ada uang, kami tidak pergi ke keluarga Liu. Pergi saja. Hei, para tabib, saya bayar. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan selamatkan kakek. Yuyan, Kamu berlutut pada orang tanpa hati. Mau apa? Lin Fen, jangan bicara. Tidak ada tabib yang bersedia membantu. Apakah aku? Kakekku meninggal? Adu.
Karena baktimu ini. Kami berdua sebenarnya bisa saja membantu dengan jarum pengobatan. Hahaha. Tapi kamu harus setuju. Satu syarat. Yang anda minta saya lakukan. Lihat, kamu masih ada sedikit kecantikan. Selama di tempat tidur, kamu buat kami berdua. Pua. Aku akan selamatkan kakekmu. Bagaimana? Apa maksudmu? Nona Liu, kan? Bisa melayani 2 tabib hebat adalah berkah. Kalau begitu, berkah ini Mau nggak? Nona Liu, meskipun banyak orang yang mengorbankan diri di depan 2 tabib ini, tapi kalau mengorbankanmu demi menyelamatkan Tuan Besar Liu, bukankah itu kesepakatan yang layak? kesepakatan seperti itu ahlinya Tuan Muda Kiao. Kamu saja yang melakukannya. Kian. Kita nggak perlu minta tolong seperti dia. Wah, besar sekali omonganmu. Seluruh Jiangcheng siapa yang tidak tahu. Kalau ayah kalian keluarga Lu, hampir masuk peti mati. Dokter terbaik Dian Kuo sudah dicari. Tidak ada yang mau memberikan pengobatan. Kalau hari ini kalian tidak bisa, Mengundang kedua tabib. takutnya nyawa Tuan Besar Liu akan melayang. Tidak tega. Nona Liu, kamu tidak bisa menginginkan segalanya. Aku, Kalau menyelamatkan kakekku, Yuyan, Tidak perlu memohon kepada orang seperti dia, masalah kakekmu. Aku akan cari cara. tapi... Lin Fen, aku sudah lama denganmu. Kamu kira aku tidak tahu sifatmu? Kamu hanya omong besar. Sombong. Jangan pikir beruntung beli barang antik sudah jadi orang hebat. HMPH. Aku kasih tahu kamu ini. Hari ini, jika kamu tidak bawa 2 tabib hebat, Tuan Liu akan mati. Aku sudah memilih dia, dan aku tidak akan membiarkan dia menolak. Mau dia setuju atau tidak, dia harus tetap di sini. Aku sudah memilih dia. Dan aku tidak akan membiarkan dia menolak. Mau setuju atau tidak, dia harus tetap di sini. Aku punya cakar Dewa 9 Yin ini, bahkan lembaran besi pun bisa kugrogoti. Kamu bocah. Kamu ternyata berhasil berlatih kungfu baja 13 pendekar. Meskipun bela dirinya kuat, dia tidak bisa pengobatan. Orang tua dari keluarga Liu itu pasti mati. 2 Raja Inyang, 2 tabib ilahi bersatu, menguasai buku medis klasik, meridians, hingga penyakit cuaca dan lainnya. Dapat menghidupkan orang mati dan menyembuhkan luka apapun. Gandakan, kan? Siapa bilang aku tidak bisa ilmu pengobatan? Kian. Serahkan penyakit kakekmu, aku bisa menyembuhkannya. Lin Fen, kamu membual. Aku sudah lama bersamamu. Kapan kamu belajar pengobatan? Jangan kira karena pernah belikan aku pembalut, kamu jadi ahli pengobatan. Lin Fen, bisa menyelamatkan kakek. Kalau nggak bisa menyelamatkannya, mereka yang nggak bisa ini juga pasti nggak bisa. Camus. Anak kurang ajar, mulutmu besar sekali. Hari ini aku harus bikin kamu tahu siapa sebenarnya bos di sini. Hari ini aku harus bikin kamu tahu siapa sebenarnya bos di sini. Saya bukan terhadap kamu. Kalian berdua sampah. Camus. Kamu mencari masalah. Kalau kalian tidak terima, kita bisa bertanding. Kalau saya kalah, hidup mati kalian tentukan. Jika saya menang, minta maaf kepada Yuyan sambil bersujud dan obati orang gratis 3 tahun. Tanpa pungutan sepeser pun. Kamu mau tanding keahlian medis dengan kami? Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Hahaha. Ilmu kedokteran butuh waktu untuk diasah. Nak, kamu belum cukup umur. Berani-beraninya bersaing sama kami soal ilmu medis. Lin Fen, jangan gegabah. Mereka berdua terkenal sebagai 2 aneh yin dan yang. Di negeri naga, tak ada yang mengalahkan mereka. Menyinggung mereka itu cari mati. Lihat, kamu kalah jauh sama. Sekarang, cepat berlutut dan minta maaf. Mungkin, setidaknya kamu bisa mati lebih cepat. Hahaha. Lin Fen, minta maaf pada 2 tabib ini. Kalau mereka marah, akibatnya besar. Aku gak menyesal. Kenapa aku takut 2 orang bodoh ini? Camus. Ingin lihat, sampai kapan kamu berani keras kepala? Hari ini aku akan tandingi kamu dengan akupunktur. 13 jarum gerbang setan. Tuan Kiao, kamu kenapa? Tusuk dia. Kamu. Tusuk aku buat apa, Tuan Kyo? Tusuk. Kamu tusuk. Kenapa tusuk aku?
Tuan Xiao? Tuan Kyo. Ah. Ini adalah 13 jarum gerbang setan. Bisa menekan kegilaan jahat. Teknik jarum terbalik bisa memicu kejang dan menghentikan jantung. Tak bisa tahan setengah hari. Bisakah atasi? Anak ini sering cari masalah sama Yuyan. Kali ini Yuyan mau undang orang obati penyakit. Masih berani menghalangi. Harus kasih dia pelajaran. Jarum 13 gerbang setan ini adalah ilmu kuno yang sudah hilang. Anak muda, aku kasih kau waktu sebatang dupa untuk memecahkan. Kalau tak bisa, aku antar kau bersamanya. Ke dunia Akira. Lin Fen, kalau kamu nggak bisa menang, mending nyerah aja deh. Jo Xiao. Jo Xiao. Tabib sakti. Lin Fen sudah nyerah. Selamatkan Jo Xiao. Aku belum nyerah. Aku cuma nggak nyangka, Yin yang dua yang terkenal ternyata cuma bisa aku pungtur dasar anak-anak. Ha, nah, kamu cari mati. 13 jarum gerbang hantu. Tidak mungkin kamu anak muda. Bagaimana bisa menguasai ilmu sehebat ini? Katakan. Pergi. Kalian bertarung sesama saja. Aku tidak ikut campur. Baiklah, pamit. Jarom de Watai. Tuan Muda Kiao. Tuan Muda Kiao. Cuma belajar kulit luarnya saja, berani-beraninya pamer kemampuan di depan orang tua ini. Tuan Muda Kiao. Apa maksudmu? Ah, Ini adalah teknik rahasia turun-temurun dari leluhurku. Menutup aliran dan menyumbat 7 lubangnya, jika tidak segera diobati dengan jarum. Anak ini pasti akan mengalami kehancuran organ dalam. Otot-ototnya akan hancur total. Lin Fen, kau penyebab Tuan Kiao jadi begini. Bukan. Apa hubungannya? Apa urusannya sama kamu? Kalau bukan karena kamu bersaing dua tabib hebat, apa akan jadi begini? Kalau kamu punya belas kasihan, potong kakimu dan minta maaf pada dua tabib itu. Apa Joe akan seperti ini? Dikasih muka banyak, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu Memang kamu yang aku pukul. Aku kesini minta dua tabib obati kakek, tapi kalian mendahuluiku. Datang kesini maksudnya pihak? Kami juga mau berobat. Berobat apa? Otakmu yang sakit, ya? Sakit apa? Otakmu sakit ya? Jelas sengaja mencegah dewa pengobatan merawat kakekku. Sekarang makan buah pahit sendiri. Kalau berani bikin keributan lagi, Lin Fen terlalu baik hati. Keluarga Liu tidak akan memaafkan kalian. Jarum 9 kembali hidup. Ah, Hahaha. Teknik jarum emas. jarum perak penyelamat. Ah, Jarum kaisar kuning. menusuk hingga dasar. Dua tabib hebat, Tuan Muda Kiao, tak sanggup diperlakukan begini. Kumohon, bunuh saja aku. Boka. Sebenarnya siapa kamu? Bagaimana bisa kamu mengetahui teknik rahasia warisan klan kami, Yin Yang? Siapapun dia, berani melawan kami, pasti akan musnah. Kalah ya kalah. Masih berani menyerang diam-diam? Cari mati. 1000 jarum, melesat. Aku salah. Kami salah. Nona Liu. Aku bersedia keluar untuk mengobati Tuan Tua Liu. Tolong ampuni aku. Ampuni aku, kumohon.
Kalian mau datang, belum tentu aku terima. Cari nama besar tanpa kemampuan nyata. Mau tipu 20 miliar dari keluarga Liu? Kami salah. Mulai sekarang, Setiap hari kami akan beri konsultasi gratis. Tanpa biaya. Tolong maafkan kami. Tuan Lin, maafkan kami. Tuan Lin. kalau ada lain kali, biar aku tahu kalian cuma tunduk pada kekuasaan. Aku ambil nyawa kalian. Aduh, Terry Makazi, Tuan Lin. Yuyan. Ayo kita pergi. Gak nyangka keterampilan meniru ini berguna. Bisa menggabungkan keahlian medis mereka berdua. Ditambah semangat muda membara. Bisa mencapai kemampuan medis 100%. Mengalahkan mereka jadi mudah banget. Lin Fan. Kamu jago lihat barang antik, bisa juga ilmu medis. Mana aku bisa ilmu medis, cuma tahu dasar-dasarnya aja. Yin yang dua aneh nomor 1 di Longguo, tapi kamu lebih hebat. Jangan terlalu rendah hati. Kalau Yuyan tahu kemampuan medis aku ini cuma meniru Yin yang dua aneh. Apa yang akan dipikirkan? Gak sehebat itu, bisa ngalahin mereka cuma karena aku lagi beruntung. Lin Fan, bisakah kamu ikut aku pulang sebentar untuk periksa kakekku? Keluarga Liu pasti kasih hadiah. Nggak kurang dari yang mereka terima. Gak usah ngomongin uang. Membantu kamu saja cukup. Aku akan bersiap besok pagi ke rumah Liu. Untuk bertemu Tuan Tua Liu. Setuju, besok aku akan jemput kamu sendiri. Tuan Muda Chow. Tuan Muda Kiao. Tuan Muda Chow. Tuan Muda Chow. Tuan Muda Chow. Lin Fan. Anak ini lagi, selalu bikin aku malu. Aku nggak akan memaafkannya. Kakek, ini Lin Fan. Pernah bertemu dengan Pak Tua Liu. Kamu pasti Lin Fan. Kamu pasti Lin Fan, kan? Saya sering dengar Yuyan menyebut namamu. Kakek, jangan sembarangan ngomong. Aku jarang nyebut. Lihat tuh, dia nggak mau ngaku. Ayo duduk. Ayo. Aduh, sekarang ini ya. Di kepala saya, mimpi saya cuma ada 2 kata. Lin Fan. Tapi, anak muda, kamu punya mata yang tajam untuk barang antik. Luar biasa. Masih muda tapi berbakat. Pak Liu, Anda terlalu memuji. Kalau saya masih mampu memimpin perusahaan, saya pasti akan izinkan Yuyan menikah dengan kamu. Orang seperti itu, bukan pejabat atau pengusaha, tapi astaga, lihat aku seperti ini. Aku tak akan lama lagi hidup di dunia ini, jadi aku harus mempercayakan Yuyan kepada seseorang. Orang yang dapat membantu bisnis. Keahlian bisnis utama kakek. Apakah aroma tersebut dapat ditiru? Liu Tua. Anda belum bertanya bagaimana saya tahu tentang urusan bisnis. Kau tidak tahu tentang itu. Oke, aku akan mengujimu, Yi Fan. Berbisnis berbeda dengan berdagang barang antik. Apakah Anda yakin dapat menjawab dengan benar? Bagaimana? Khawatir kakek kecewa padamu. Jangan khawatir. Keluarga Liu kita punya data internal. Keluarga Liu pernah menjadi keluarga terkaya di Jiangcheng. Tapi kini, orang-orang di luar memanfaatkan usia tuaku dan penyakitku untuk menyerang aset Liu Group. Kalau kamu adalah pemimpin keluarga Liu, bagaimana kamu akan menghadapi ini? Bagaimana kamu akan menghadapi ini? Kakek, rapat Dewan Direksi berlangsung lama tanpa solusi. Bagaimana Lin Fan bisa menemukan solusi cepat? Dalam waktu sesingkat itu, apa mungkin? Lihat, hubungan kalian berdua bahkan belum pasti, tapi kamu sudah memihak orang luar. Mana ada? Tuan Liu. Serangan pihak lawan dahsyat berdampak besar pada Liu Group, tapi mereka belum mengenai fondasi utama. Saranku adalah potong kerugian. Oh, Grup Liu tetap bertahan tanpa aksi, tidak dianjurkan. Lepaskan tanah di Sijing yang kalian persiapkan. Alihkan semua sumber daya sekarang ke proyek Junhai yang mandek, masalahnya mungkin bisa terselesaikan. tanah di Sijing itu kita sudah investasi hampir 8 miliar. Kamu bilang tinggalkan, langsung tinggalkan? Tanah di Sijing kue besar bagi keluarga besar Jiangcheng. Proyek Junhai fokus grup internasional pertama. Jika mereka investasi, masalah Liu akan terselesaikan, bahkan grup internasional itu. Tidak investasi di proyek Junhai, keluarga Liu masih bisa bernapas lega. Untuk bangkit kembali, itu hanya masalah waktu. Untuk bangkit kembali, hanya masalah waktu. Kata-katamu bagus. Tidak menyangka, mata kamu ternyata juga bagus untuk menilai barang antik.
Pandangan tentang bisnis juga sangat unik. Ah tidak, saya tahu sedikit. Tuan Liu pasti sudah memikirkan hal ini berdasarkan gerakan terbaru grup Liu. Tuan Liu sudah membuat rencana sejak lama. Bagus. Kamu bisa menebaknya. Baiklah, kamu punya kemampuan. Ini semua yang saya tiru, saya tahu cara untuk memecahkan masalahnya. Dia tidak tahu, Muda dan berbakat, juga sangat rendah hati. Menyerahkan Yuyan padamu. Bahkan jika saya meninggal, saya sudah bisa tenang. Kakek, kamu harus melihat saya menikah, punya anak, dan hidup lama. Saya tahu kondisi tubuh saya bisa merasakannya. Semua dokter di negara, semua tak berdaya. Aku hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Aku sengaja mencari tabib hebat untuk mengobati penyakitmu. Kamu pasti akan sembuh. Apa dua ahliin yang bersedia turun gunung untuk menyembuhkanku? Itu Lin Fen, ahli pengobatan luar biasa, pasti bisa menyembuhkanmu. Kemampuannya mengobati setara dengan dua ahli yin yang. Dia sama sekali tidak bisa ilmu pengobatan. Tuan Liu, jangan sampai tertipu oleh anak itu. Dia sama sekali tidak bisa ilmu pengobatan. Tuan Liu, jangan sampai tertipu oleh anak itu. Apa maksudmu, Kiao Kun? Di Wudu Mountain Villa kamu menghalangi aku mencari dua tabib untuk mengobati penyakit kakekku. Aku tidak membahas lagi. Sekarang berani datang tanpa diundang, menganggap keluarga Liu tidak ada orang, masuk begitu saja. Aduh Nona Liu, saya ini demi kebaikanmu, takut kamu dibohongi oleh anak muda ini. Datang untuk mengingatkanmu. Nona Liu, kalau pemuda ini mengobati Tuan Liu dan nyawanya hilang, kamu bakal menyesal tapi terlambat. Ini sebenarnya ada apa? A Tuan Lu and a Tidak Tahu. Anak muda ini hanya ingin mencuri harta keluarga Liu. Mengaku tabib, tapi ingin mencelakai Anda dan tidak bisa mengobati. Omong kosong. Lin Fen berkompetisi dengan Yin yang dua aneh dalam pengobatan dan menang. Saya melihat langsung dan jelas. Mana mungkin tidak bisa mengobati? Aduh Nona Liu, ini kehebatan anak muda ini. Kalau dia tidak memperlihatkan di depan Anda. Kalahkan Yin yang duo, kenapa yakin? Pak Liu, pikirkan baik-baik, kalau dia benar punya kemampuan sehebat itu. Kenapa di awal jadi pengantar makanan? Bukannya dia sudah rencanakan ini dengan Yin yang duo sebelumnya. Semua ini cuma sandiwara untuk dapatkan kepercayaanmu. Berani benar Camus Menipu Keluar Galiu. Camus benar-benar tak tahu malu. Kakek, jangan marah, dengarkan penjelasan Lin Fen. Bagaimana bisa keluarga Liu menghasilkan seseorang seperti kamu, yang terobsesi dengan cinta? Tertipu oleh pria yang cuma bisa antar makanan dan penuh kebohongan. Kakek, aku percaya Lin Fen tidak berbohong demi jabatan. Selain itu, barang antik yang dia jual. Dijual dengan harga luar biasa. Keahliannya menang dari dua ahli pengobatan. Beri dia kesempatan. aku belum lama kenal Yuyan. Wajar Tuan Liu curiga, tapi jangan terlalu percaya. Jangan percaya sepihak orang itu. Apakah aku bisa medis atau tidak, kalian berdua paling tahu? Atau, kau juga ingin coba rasa ditusuk jarum, ya? Lining SI hijau te satu orang. Harus disalin? Hei, kau mau apa? Ada masalah? Berani kurang ajar di rumah keluarga Liu. Keluarga Liu tidak akan... Kiao Kun sengaja fitnah saya agar Anda melewatkan waktu perawatan terbaik. Jika ragu, saya akan buat dia bicara langsung pada Anda. Tuan muda Kiao. Kenapa ada dua orang seperti dia? Lining, kapan punya saudara perempuan? Aku nggak punya saudara perempuan bernama Li Sheng. Aku anak tunggal. Kamu siapa? Kenapa pura... Siapa yang asli, siapa yang palsu? Jo Xiao, aku yang asli, serius. Aku lama sama kamu. Kamu nggak bisa... Aduh, Kalian, dua-duanya mirip. Bagaimana tahu siapa asli dan siapa palsu? aku yang asli. Aku sungguh, aduh. Jangan tarik lagi. Kalian berdua, Siapa asli siapa palsu? Kenapa bisa jadi begini? Nanti bakal tahu. Sebentar lagi, buat mereka mengaku. Bagaimana mereka memfitnahku. Kamu jangan pura-pura, akui kebenarannya dan keluar dari sini. Kalau tidak, begitu ketahuan, kamu cuma bisa keluar sambil rebahan. Jangan kira mengubah penampilan bisa menggantikanku. Tuan Kiao paling suka padaku. Dia paling suka memanggil... Aduh. Benar-benar menjijikan. Lihat wajahmu. Operasi plastik berlebihan nyaris meluber. Mana ada orang seperti aku.
Operasi plastik payudara juga palsu, kan? Buatan. Cukup. Kalau kalian terus debat, susah membedakan mana yang asli dan palsu. Kenapa tidak bilang sesuatu yang cuma kalian tahu? Aku akan bertanya, siapa yang bisa menjawab? Dialah yang asli. Itu mudah, aku menang. Saran aja, jangan besar kepala. Kalian punya tanda lahir atau semacamnya nggak? Ada. Siapa sih yang nggak punya? Duh, nggak enak dilihat. Kupikir Tuan Kiao datang ingatin aku hati-hati sama jebak. Ternyata malah ke rumah keluarga Liu. Main drama Raja Kara asli. Perempuan-perempuan Tuan Kiao, 100 masing-masing cap. Kamu pasti. Sudah tahu diam-diam mencetak. Kamu asal ngomong. Ada nggak tanda atau ciri khusus di tubuh Tuan Kiao yang cuma kalian berdua tahu? Ini. Aku tahu jawaban, ada ciri khusus pada Tuan Kiao. Ciri apa? Kamu asal ngomong. Kenapa aku tidak tahu Tuan Kiao punya ciri khusus? Mau tahu benar atau tidak? Gak, suruh Tuan Kiao buka bajunya. Buktikan, Tuan Kiao itu kecil sekali. Saat mood datang. Masih lebih kecil dari lipstik. Setiap kali moodnya datang, belum lebih besar dari lipstik. Nggak nyangka, Tuan Kiao. Orang seperti itu. Aku. Bisa ngomongin hal sekecil ini. Pasti. Dia yang sebenarnya Lene. Hal ini siapa yang nggak tahu? Tuan Kiao itu, bukan cuma kecil, dia sebentar, nggak pernah lebih dari 3 menit. Jelas kayak tusuk gigi. Dia pendek kecil, tapi suka dipuji panjang tahan lama. Omong kosong. Ya, mana mungkin aku seperti itu? Aku sehat sekali. Kamu. Apa kamu sengaja bayar mereka untuk menjatuhkan dan memfitnah aku? Apa hubungannya aku? Tuan, Orang-orang ini kamu yang bawa. Kalian berdua teruskan. Apa buktinya kalian nyata? Aku tahu, Joe beri kalung berlian dan cincin. Desain eksklusif dari desainer terkenal. Pasti nggak ada yang sama persis home aku punya merek berlian top. Bukan kayak punya, barang palsu, jangan bercanda. Barang harganya 3 juta nggak palsu. Mau tahu asli atau palsu gampang. Berlian itu keras nggak petah kalau dibakar atau dihantam. Asli atau palsu? Langsung buktikan dengan palu. Ambil palu. Palu akan menunjukkan asli atau palsunya. Tidak mungkin. Masih berani bilang milikmu asli? Home, kalung berlian langsung terbongkar. Tuan Kiao mencintaiku, bagaimana dia membelikanku barang? Benarkah? Kiao-kun, kalung berlian palsu? Kau menipuku. kau pikir dirimu apa? Barang second yang dibuang? Mau anggap aku bodoh? Joe-kun, sudah egois licik, itu cukup. Kau beri perhiasan, tapi kasih palsu. Tas dan pakaian kau kasih, mana asli? Kau bilang tunggu Liu jatuh, aku bisa jadi nyonya muda keluarga Joe. Semuanya Lu jatuh? Joe-kun. Apa maksudnya dia bilang kayak gitu? Semua palsu. Mereka berdua palsu. Penggawal. Seret wanita jahat keluar. Pukul sampai mati. bunuh aku. Kiao-kun, kamu mau membuang aku setelah memanfaatkanku? Dulu kamu panggil aku, harta manis, sekarang mau bunuh aku. Kamu sebut aku perempuan jahat, kamu mau menjebak Lin Fen dan menyingkirkan Tuan Liu. Rencanamu gagal, sekarang malah mau bunuh aku. Jebakan apa? Jelaskan maksudmu. Salin dibatalkan atau tidak? Aku tidak membutuhkanmu. Mereka mulai saling menghancurkan. HMPH. Ini. Hailong. Ini tipuan. Pak Liu, rencana Lin Fen. Kamu tidak boleh mempercayainya. Tuan Xiao jelaskan bagaimana kakek dalam bahaya. Pak Lu, Nona Lu. Mereka tidak bisa dipercaya. Mereka sengaja mencoreng namaku. Hei, belum datang. Seret mereka Kelly. Di keluarga Liu, kapan giliranmu memberi perintah? Dan kamu, jelaskan dengan jelas. Hai. Ini gara-gara dia, licik dan jahat. Waktu itu dia memaksa aku ke Wudu Mountain Villa, membujuk kedua, tidak membiarkan mengobati Tuan Liu. Betapa jahatnya pikirannya. Benar-benar kejam, Tuan Kiao.
Si brengsek Kiao Kun terakhir pergi ke Wudu Manor, disiksa dua monster Yin Yang dan Lin Fan. Dia penuh dendam, dia berencana untuk balas. Dia bawa aku ke sini untuk mencemarkan nama Lin Fan. Dan lagi apa? dia bilang, setelah Tuan Liu napas terakhir, dia bisa lebih mudah menguasai bisnis keluarga Liu. Kiao Kun, licik dan kejam pikiranmu. Sekarang keluarga Liu diserang. Ternyata ini juga ulahmu. Aku tidak. Kamu punya bukti? Jangan sembarangan menuduh. Aku tidak. Kamu punya bukti? Jangan sembarangan menuduh. Bagaimana tidak, kamu iri Lin Fan dekat Nona Liu, takut dia jadi menantu keluarga Liu dan menghalangi rencanamu. Kurang ajar. Béranis et Kaliambil à cette Keluarga Liu Seiya. Dan bukan cuma itu, diam-diam dia juga memanggil Anda. Dia panggil apa? Ayo bilang saja. Tua tak ada Hey. keturunan. Dazar Binatang. Kau bahkan lebih buruk dari binatang. Tuan Liu, semua ini gara-gara Kiao Kun, hati serigala. Jatuhin minyak ke api, itu nggak ada hubungannya denganku. Diam aja. Dasar nggak tahu di... Barani Baraninya Kyanat. Berani. Berani-beraninya kamu bikin keributan di keluarga Liu. Orang-orang. Tuan Liu, Kakek, kamu nggak apa-apa? Lin Fan, cepat lihat kakekku. parah, Tuan Liu marah, aliran darahnya terbalik. Jika tidak diobati, khawatir, Lin Fan, Tolong selamatkan kakekku. untung aku memadukan teknik pengobatan Yin Yang, jadi lebih ahli. Kalotida, Penyakit Tuan Liu ini. Mungkin sudah tak ada harapan lagi. Orang tua ini mau mati juga. Wah, ini keberuntungan untukku. Tidak bisa. Aku harus pergi sekarang. Cepat. Lin Fan, kamu kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya terlalu lelah. Habis tenaga, tidak masalah. Lalu, kakekku bagaimana? Tuan Liu selamat. Tadi gunakan jarum emas untuk menstimulasi semua titik vital. Melancarkan darah yang tersumbat. Diobati seminggu sekali. Sebentar lagi, Tuan Liu pasti bisa sembuh. Thrilla. Kali ini benar-benar berkat kamu. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Senang bisa membantu kamu. Cepat bawa Tuan Liu ke tempat nyaman, biar dia istirahat. Baiklah. Barusan aku lengah sedikit, malah si Kiao Kun melarikan diri. Orang ini benar-benar penuh dosa. Very lain kali mencelakai keluarga Liu. Aku akan mengambil nyawanya. Tapi, Aku tahu kamu punya hati yang lembut, tapi kejahatan harus dihapus sampai bersikap lembut pada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Kalau nanti kakekku bersiap untuk mundur, aku berharap ada seseorang bantu mengendalikan grup Liu. apa maksudmu dengan itu? Pikirkan sendiri perlahan. Tak menyangka Presiden Grup Liu bisa merasa malu. Lumayan imut juga. Lin Fan, sebelumnya aku salah. Maafkan aku ya. Lin Fan, aku salah sebelumnya. Maafkan aku. Kalau bicara, bicara saja. Aku tahu salahku. Seharusnya aku tidak merendahkan hanya. Aku merasa nggak selevel, jadi ninggalin kamu. Enggak, kamu ninggalin aku keputusan tepat. Aku jadi bebas dari cewek matre kayak kamu, dan aku udah ketemu cewek yang jauh lebih baik. Iya, betul. Itu semua salah. Aku janji ke depan nggak bakal minta beliin tas, mobil, atau rumah lagi. Dulu kamu maksa aku nyumbang sperma buat beliin tas. Sekarang aku udah punya uang. Sekarang kamu bilang gak mau lagi. Selama kamu mau baikan sama aku nggak minta apa-apa. Sekarang punya uang kan? Pasti tidak mengecewakan, kan? Lin Ying, sudah terlalu terlambat. Tidak terlambat, tidak terlambat. Lin Fan, bisa pacaran dan menikah dengan Nona Liu. Aku jadi kedua untukmu. Asal setuju untuk baikan denganku. Benarkah? Kalau tak ingin Nona Liu tahu, belikan rumah dan sembunyikan aku di sana. Aku pasti akan patuh. Aku akan tetap di sisimu setia. Lin Fan, meski tak bisa memberimu pernikahan, tapi aku bisa membuatmu bahagia. Aduh, Lin Fan. Meskipun aku tidak bisa memberimu pernikahan, tapi bisa membuatmu bahagia. Kamu tidak pantas. Aku, Mau pergi ya pergi saja. Mau balik? Mau nunggu kamu di sini? Kamu kira kamu itu siapa? aku tahu kamu marah. Marahi aku.
Kalau masih kurang, kamu boleh pukul aku. Asal kamu bisa reda marahnya. Oh, aku belajar gaya baru dari Tuan Kiao. Kita bisa coba. Lining, pulang dan mandi bersih. Kamu kelihatan mencolok sekali. Lalu, untuk barang bekas sepertimu, aku nggak tertarik. Lin Fen, aku tahu aku salah. Maafin aku, asal bisa di sisimu, aku rela gimana pun. Mohon. Akibat ulahmu. Lin Fen, jangan tinggalkan aku. Aku punya banyak utang, tanpa bantuanmu aku nggak bisa bayar. Gimana dong? Orang-orang itu bisa bunuh aku. Kenapa tidak ada yang mengurusmu? Kamu bisa cari Tuan Kiao MU, kan? Di tubuhmu masih ada cap dia. Aku tidak punya. Terima kasih atas usahanya. Serat wanita keluar. Mulai sekarang, dilarang masuk rumah keluarga Liu lagi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, Lin Fen. Tambahan fisik yang kuat, apakah akan disalin? Ah, ini juga bisa disalin. Santai sentuh pengawal, langsung kuat. Ada hal sebagus ini juga? Cuaca hari ini bagus. Kerja keras ya. Semangat semua. Belakangan ini gak ada orang asing masuk, kan? Bro, semuanya tetap awas ya, haha. Salin. Yeah. Beberapa bajingan itu berulang kali ganggu urusan gue, nanti gue bikin hidup mereka sengsara. Beberapa orang bajingan berkali-kali menghancurkan rencana saya akan membuat mereka tak berakhir baik. Joe, kenapa marah banget? Gara-gara Lin Fen bajingan itu, setiap kali muncul, merusak urusan. Sekarang, membuat saya memusuhi keluarga Liu. Ini jadi masalah. Kalau lelaki tua belum mati, grup Liu pasti akan balik menyerang keluarga Joe kita. Hahaha, cuma si Lin Fen. Kenapa bisa jadi ancaman besar buat Joe? Aduh, guru, Anda gak tahu, anak itu entah dari mana belajar ilmu pengobatannya. Bisa tiba-tiba munculkan orang, tekniknya banyak sekali, susah ditebak. Itu cuma trik ilusi saja. Apa sih hebatnya dia? Cuma pembuat sensasi aja, kalau saya yang turun tangan. Mengalahkannya. Bukan masalah. Apa sih hebatnya dia? Cuma pembuat sensasi aja, kalau saya yang turun tangan. Mengalahkannya. Bukan masalah. Aduh, kalau Anda mau bertindak, si Lin Fen itu pasti gak ada apa-apanya. Itu wajar, keluarga MA punya 1000 jurus. Dia cuma anak yang Guzen, berani melawan aku. Ah, iya. Denga ini. Guru MA, di pelelangan, Lin Fen menahan beberapa jurusmu. Dia punya kemampuan. Kalau saja. Kalau APA, kungfu itu dikumpulkan dari pukulan demi pukulan. Dia cuma anak ingusan, mana bisa melawan aku. Kalau bukan aku beri dia kesempatan. HMPH, dia sudah tewas di tempat waktu itu. Ini wajar. Lin Fen baru berlatih 2 tahun. Jelas bukan tandingan Anda, hahaha. Tapi, minta saya turun tangan boleh saja. Biayanya. A master ma. Jangan khawatir, jika Anda bantu saya urus Lin Fen, Anda akan jadi tamu istimewa kami. Persembahan Anda setiap tahun. Tidak akan kurang dari jumlah ini. Ya, lumayan. Laporkan ke Tuan Kiao, kami mengawasi Lin Fen. Dia berangkat dari keluarga Li. Bersiap pulang. Siapkan orang-orang. Hari ini aku akan membuatnya kehilangan nyawa. Hahaha. Anak muda, Tak kusangka. kamu ketemu aku di sini juga ya? Jokun. Kamu lagi. Apa sebenarnya yang kamu mau? Mau apa? Lin Fen, kamu selalu menghalangi aku. Aku mau nyawamu, HMPH. Dengan kemampuan Tentebukan kuma aku. Masih ada Master MA. Lin Fan.
Waktu terakhir di pelelangan, aku sudah melepaskanmu, tapi tak kusangka. Kamu bukannya introspeksi diri, malah tak bertobat. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu sebagai permintaan maaf pada Tuan Xiao. Lin Fen, kini kau tak akan lolos dari kematian. Seorang sampah. Dan seorang tua terkenal karena kemunafikannya, ingin mengambil kepalaku? Kalian tidak pantas. Lin Fan, oh Lin Fan. Kamu sudah dekat ajal, tapi masih keras kepala. Aku suka anak muda seperti kamu, keras kepala tapi hatinya lemah. Kalau nanti mulai berkelahi, kupikir, kamu bakal menyerah paling cepat. Yu Yan benar, berbaik hati pada orang seperti ini menyiksa diri sendiri. Jangan pikir karena bisa sedikit ilmu pengobatan dan trik, kamu jadi hebat. Kekuatan Master MA hasil akumulasi bertahun-tahun. Kamu tidak akan mampu Kiao Kun. Di pelelangan. Pakai barang antik palsu untuk menipu orang. Aku lepaskanmu di Wudu Manor. Cegahin yang dua selamatkan Tuan Liu. Lepaskanmu kedua kalinya. Barusan di rumah keluarga Liu, kamu dan Lin Ying menjebakku. Berusaha membunuh Tuan Liu. Aku lepaskanmu lagi. Sudah banyak kesempatan, tapi kamu tetap tidak tahu diri. Sekarang kamu malah datang ke sini sendiri. berani juga bicaramu. Hari ini ada guru MA di sini, berani kamu menggonggong seenaknya. Lin Fan, dulu aku sudah mengingatkanmu untuk introspeksi diri dan berubah, tapi ternyata kau benar-benar tak tahu diri, berani punya niat seperti itu. Hari ini, hidupmu berakhir di sini. Menyesallah setelah kau mati. Dengan tipe penipu sepertimu, kau masih berani mencoba. Berani menghina guru besar ma, kau bosan hidup ya? Anak muda, aku sarankan kau sadar diri. Jangan terlalu sombong. Menurutku yang sombong itu justru kamu. Bahkan leluhurmu datang pun belum tentu melawanku. Jangan kira belajar sedikit ilmu bela diri, langsung tak terkalahkan. Jangan terlalu gegabah. Master MA, kenapa banyak omong sih? Cepat tangkap dia saja. Baiklah. Aku akan mewakili ayahmu, mengajarimu, anak tidak tahu diri. Kalau masih asal bicara, akan kupecahkan semua gigimu. Berani kau menyerangku tiba-tiba. Tidak ada rasa hormat. Hari ini aku akan perlihatkan jurus pamungkas dari perguruan Baji. Anak muda, sekarang berlutut dan bunuh diri, aku kasih tubuh utuh. Kalau tidak, nggak tahu gimana mati. Kasih kesempatan terakhir. Pergi dari kota Jiang, kembali ke pintu Bajimen, fokus latihan, lindungi daerahmu. Jangan ikut orang seperti Kiao Kun berbuat jahat. Aku masih bisa beri kamu jalan hidup. Mencari kematian. Master Ma. Master Ma. Segini kemampuan? Nama besar Bajimen kalian? Hari ini keberuntungan bukan di pihakmu. Barusan aku lengah, jadi terjebak oleh triknya. Sebesar apapun tenagamu, aku dengan ilmu 13 Taibao sudah mencapai puncaknya. Sebesar apapun kekuatanmu, kau tak akan bisa melukaiku sedikit pun. Menurutku, yang akan mati di akhir adalah kau. Hebat. Master MA memang luar biasa. Master Ma. Kiao Kun. 3 kesempatan sudah habis, kamu masih belum menyesal. Hari ini adalah hari matimu. Lin Fen, jangan senang. Pengawal elit dari berbagai daerah, kamu tidak bisa melindungi diri. Apa yang kamu tunggu? Serang. Serang mereka. Master Kiao masih punya jurus rahasia? Keluarkan semuanya. Lin Fan ingat. Aku satu-satunya anak keluarga Kiao. Jika kamu menyentuhku, keluarga Kiao tidak akan melepaskanmu. Oh ya? Lalu apa rencana keluarga Kiao untuk tidak melepaskanku? Berani pukul aku. Jangan kira dekat Liu Yu Yan aman. Mereka lemah sekali di rumah keluargaku. Berani melawan keluarga Kiao kamu? Wah, aku benar-benar takut nih. Kamu mau APA? Sudah diajar, tapi tetap membandel. Masih berusaha menjebak aku? Kamu... Aku. Aku mau apa ku bilang? Hari ini, aku akan kasih pelajaran buat kamu. Tuan Lin, tolong maafkan saya kali ini. Tuan Lin, mohon maafkan saya kali ini. Tadi katanya mau kasih saya pelajaran. Aduh. Mana berani saya, Lin Fen. Lin kakek, jangan marah sama saya. Saya juga nggak mau marah sama kamu. Masalahnya, Tuan Kiao ngejar saya.
Aduh Lin Fen, mohon ampun. Asal anda lepaskan, janji saya jauh dari keluarga lu dan anda. Saya tak akan ganggu kalian lagi. Janji buat apa? Hari ini saya lepaskan, besok datang lagi bareng keluarga Kiao. Aduh, enggak. Lepaskan aku. Aku akan kasih uang. Aku kasih semuanya. Aku kasih cek 10 miliar untuk kamu. Gimana? Masih punya pandangan yang bagus. Tapi, 10 miliar itu memang nggak sedikit. Tapi, aku nggak tertarik. Aku bisa kasih setengah saham keluarga Kiao. Lepaskan aku janji menjauh darimu dan keluarga Liu. Tolong kasih aku kesempatan. Tadi aku sudah memukulmu, bikin kamu kehilangan muka. Apa kamu nggak kepikiran untuk lapor polisi? Aku memukulmu, membuatmu kehilangan harga diri. Apa kamu nggak kepikiran buat lapor polisi? Aku pasti nggak akan lapor. Kasih aku kesempatan. Aku nggak berani lagi. Aku sudah membuatmu seperti ini, nggak mau balas dendam? Nggak berani. Aku pasti nggak akan balas. Balas dendam nggak mungkin, salahku. Boss Lin anda mendidik saya sedikit. Saya berterima kasih. Mana mau balas dendam? Jadi, kamu nggak mau tuntut balasnya dari tempat lain? Enggak. Enggak tuntut. Semua salahku, Ani semua memang pantas untukku. aku jahat, penuh dosa. Tuan Lin, kamu benar mendidikku, itu pantas. Benarkah? Tentu saja, diajari olehmu kehormatan. Aku mana berani membalas dendam? Nggak kepikiran balas dendam. Serius, aku bersumpah, kalau aku, Kiao Kun, punya sedikit pun niat balas dendam. Biarkan aku kena petir 5 kali, mati nggak baik. Nggak, menurutku kamu ingin balas dendam. Aku kasih kamu kesempatan ini. Telepon kantor keamanan. Suruh mereka tangkap aku. Lin Fen, kamu pukul aku lalu suruh aku telepon polisi? Kamu mau masuk penjara? Tidak. Maksud aku, kalau aku telepon, kamu harus masuk penjara kan? Mana mungkin aku berani, benar? Tidak. Kalau aku telepon, kamu masuk penjara kan? Mana mungkin aku berani. Aku bilang telepon ya telepon aja. Bilang aku pukul Tuan Muda Kiao, suruh orang keamanan cepat datang tangkap aku. Tidak, Tuan Muda Lin, aku salah. Maafkan aku kali ini, aku janji tidak akan ulangi lagi. Pergi dari sini, pergi ke Kyoto dan jangan kembali. Aku kan gak bilang mau pukul kamu. Suruh telepon pihak keamanan aja. Aduh, Tuan Lin, saya beneran gak akan balas dendam. Tolong, jangan uji saya lagi. Tuan, tolong ampuni. Saya janji bakal nurut dan jalanan semua perintah anda. Serius, saya nurut. Anda bilang ke timur, saya nggak ke barat. Anda bilang saya maling anjing, saya nggak main adu ayam. Kalau gitu, kalau kamu nurut sama aku, cepat telepon sekarang. Tuan Lin, saya takut. Kamu nelpon nih? Atau aku yang nelpon? Aku nelpon. Halo, Kantor keamanan? tolong. Aku mau melapor. Ada yang melakukan kekerasan di jalan. Oke, cepat datang. Kamu mau ngapain? Apa kamu yang suruh aku telepon kepolisian? Kamu mau ngapain? Kamu suruh aku telepon kepolisian? Setelah ini di Jiangcheng. Gak bakal bisa lihat Tuan Muda Kiao lagi. Jujur, agak gak rela juga nih. Nggak bakal lihat lagi. Tunggu pas kepolisian datang, kamu pasti langsung ditangkap. Oh ya? Coba lihat. Menyerang pengusaha di Jiangcheng. Walaupun kamu ada hubungan dengan keluarga lu, tetap bakal dipenders. Aku takut banget. Iya dong, nanti aku bakal pakai hubungan keluarga Kiao kita, Lin Fen. Saya mati di dalam penjara. Kenapa nggak kepikiran? Kamu, Tuan Muda Kiao, suka ingkar janji. Gimana mungkin aku biarin? Telepon Departemen Keamanan, kirim aku ke penjara. Aduh, aku ini bener-bener tolol banget. Maksud kamu apa, sih? Lin Fen, orang dari Departemen Keamanan sudah datang. Mau main trik sekarang, telat. Siapa yang lapor polisi? Saya, iya. Anak ini sengaja melukai orang, bahkan membunuh Master MA. Melukai anak buah saya, tak menghormati hukum, sangat angkuh. Kamu yang bikin keributan di sini. Betul, saya. Aduh. Berani Sekali Mambunu di Jalan. Bawa dia. Tangkap dia, bawa ke kantor keamanan untuk dihukum.
Hei, memang saya yang memukul orang, tapi untuk melaporkan anak ini yang mencetak uang palsu. Apa katamu? Memalsukan uang kejahatan serius. Apa katakan benar? Kalau aku bohong, semoga aku dihukum petir dan mati tidak baik. Omong kosong. Keluarga Jo kaya, kenapa jalani bisnis berbahaya? Itu harus tanya Tuan Muda Jo. Tanya dirimu sendiri. Apa yang terjadi? Dari mana uang ini datang? Aku juga tidak tahu. Bos, uang ini semuanya punya nomor sama. Semua uang palsu. Bagus, kamu memalsukan uang, melapor polisi palsu. Kamu punya nyali besar, ya. Aku tidak. Apa ini? Uang ini dari mana? Tidak tahu. Kiao Kun, barang bukti sudah jelas, masih mau membantah? Aku melihat mereka memalsukan uang, mereka datang untuk menyingkirkanku, jadi aku melawan. Aku tidak melakukannya. Pasti kamu yang melakukannya. Kamu mau menjebakku. Itu bukan kekerasan, itu tindakan berani untuk melawan penjahat. Justru kamu, di depan kepala keamanan, masih berani kurang ajar seperti Jo Kun, kali ini yang akan mendekam di penjara selamanya mungkin kamu, bukan aku. orang-orangku. Bawa dia pergi dan hukum dia. Ah tidak, aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Tolong. Aku difitnah.